Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fanti dari kelas 2 DBK ITA dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom UCA. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang praktikum 13, yaitu membuat database trigger. Tujuan belajar. Setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya, application trigger atau database trigger. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masuk ke dalam trigger jika blok PL/SQL sangat banyak. Contoh database trigger. Berikut ini ditunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan contoh database trigger. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger untuk tabel, before after, untuk view instead of. Event untuk trigger, insert, update, atau delete. Nama tabel, dalam tabel, dan view. Tipe trigger, baris atau statement, klausa when, trigger untuk body PL/SQL block. Komponen DML trigger. Waktu trigger. Kapan waktu trigger? Before, after, dan instead of. Before, mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After, mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of, mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user, manakah statement DML yang menyebabkan trigger untuk dieksekusi, bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, atau delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu statement? Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada di isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Firing sequence. Di sini terdapat sintak DML statement dan triggering action, di mana di sini ditunjukkan firing sequence. Sintak untuk membuat statement trigger DML adalah sebagai berikut. Create or replace trigger name, timing event 1 or event 2 or event 3, on table name, trigger body. Membuat statement trigger DML. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara membuat statement trigger DML. Di sini menggunakan trigger secure EMP. Mencoba secure EMP. Di sini kita akan menuliskan sebuah sintak yang digunakan untuk mencoba secure EMP. Menggunakan predikat kondisional. Dalam sintak ini terdapat beberapa predikat kondisional seperti deleting, inserting, updating. Di sini kita akan mencoba untuk mendelete. Kita bisa mencoba untuk mendelete, menginsertkan, atau mengupdate trigger yang sudah ada. Membuat sebuah trigger baris DML. Di sini ditunjukkan sintak. Ini adalah format sintak yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah trigger baris DML, sedangkan ini adalah salah satu contoh
Contohnya, menggunakan old dan new qualifiers. Di sini terdapat old.employee.id, di sini terdapat new last name, new job, new salary. Ini dapat kita gunakan untuk old dan new qualifiers. Membatasi sebuah row trigger. Sintaks ini adalah kita gunakan untuk membatasi sebuah row trigger. Terlihat pada sintaks yang berkotak merah. Trigger instead of. Trigger instead of ditunjukkan oleh gambar yang ada di layar. Membuat trigger instead of. Di sini ditunjukkan format bagaimana cara membuat sintaks instead of. Ini adalah format sintaksnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh sintaksnya yang kita gunakan untuk membuat trigger. Contohnya adalah insert into EMP details that is based on employees and departments table. Nah, seperti di bawah ini. Menunjukkan instead of insert ke EMP details. Contoh lain adalah seperti gambar yang ini. Instead of ke insert EMP detail. Yang pertama. Yang kedua, insert into new EMPs. Yang ketiga, update new depths. Membedakan antara database trigger dan stored procedure. Jika triggers didefinisikan dengan create trigger, sedangkan procedures didefinisikan dengan create procedure. Trigger adalah data dictionary yang mengandung source code di user trigger, sedangkan procedure adalah data dictionary yang mengandung source code di user source. Trigger digunakan secara implisit, sedangkan prosedur digunakan secara eksplisit. Pada trigger terdapat commit, save point, dan rollback yang tidak diperbolehkan, sedangkan di prosedur commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Membedakan antara database trigger dan form builder trigger. Manage trigger. Ada beberapa sintaks yang dapat digunakan untuk memanage trigger. Untuk mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger, kita gunakan alter trigger, trigger name, disable or enable. Mematikan dan menghidupkan kembali semua triggers untuk semua tabel. Hampir sama dengan yang pertama, yaitu alter tabel, tabel name, disable atau enable. Nah, kita tambahkan all triggers di belakangnya. Mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel. Untuk perintah compile kita tuliskan sintak alter trigger, trigger name, compile. Berikut ini akan dijelaskan juga sintak tentang sintak drop trigger. Drop trigger adalah untuk menghapus sebuah trigger dari database. Untuk menghapusnya kita dapat menggunakan drop trigger, trigger name, titik koma. Catatan, sebuah trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Jadi secara otomatis ketika tabelnya dihapus, maka triggernya juga akan terhapus. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada pausa when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement triggers. Loop untuk setiap baris dipengaruhi eksekusi semua before row trigger, eksekusi semua after row trigger. Eksekusi statement DML dan lakukan integritas pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement trigger.
Di sini terdapat model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Di sini adalah contoh sintaknya. Contoh demonstrasi untuk triggers menggunakan package construct. Langkah pertama adalah DML into employees table. Langkah kedua, audit EMP trigger for each row increment variable. Langkah ketiga, audit EMP tab after statement copy and then reset variable. Langkah keempat, audit table. Berikut ini tunjukkan sintak untuk trigger after row dan after statement. Spesifikasi VARPAC package. Di sini terdapat sintak dari VARPAC SQL. Untuk sintak yang ini adalah melakukan demonstrasi menggunakan audit EMP. Peninjauan praktikum 13. Praktikum ini mencakupi topik berikut ini: membuat statement dan row triggers, membuat advanced trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Latihan soal, tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Untuk tabel barang, terdapat field sebagai berikut. Untuk tabel transaksi, terdapat field sebagai berikut. Tabel history adalah sebagai berikut. Untuk meng-create tabel dapat kita gunakan sintak create tabel barang, kemudian kita tuliskan field yang dibutuhkan. Jika proses ini berhasil, maka akan muncul table created. Hampir sama untuk tabel-tabel yang lain, yaitu tabel histori seperti ini, tabel transaksi seperti ini. Pertanyaan nomor 2. Buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Berikut ini adalah sintaknya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Sekian presentasi dari saya. Itulah tadi beberapa bagian yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan praktikum 13 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.